Salam kejujuran. Alhamdulillah hari ini 6 November 2025 masih sehat walafiat, masih bisa jalan, berbelanja, beraktivitas. Semoga aktivitas amal ibadah perbuatan saya hari ini dipandang Allah sebagai satu kebaikan dan diberi kekuatan untuk tetap berjalan pada kebenaran. Dan apabila ada yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, dengan kebenaran, semoga Allah mengampuni saya dan menunjukkan saya kepada jalan yang benar dan meninggalkan yang tidak benar, yang salah selama-lamanya. Alhamdulillah hari ini belanja, beli terong. Ini terong hijau, sayuran murah meriah. Terongnya ada 5. Kemudian sama apa ini? Bawang prei. Terong, bawang prei. Itu tadi dihargai Rp4.000. Kemudian beli jajan. Ini jajan roti goreng. Kemudian beli apa lagi ya? Beli susu. Roti goreng ini enak rotinya. Dan apa ya? Banyak yang beli. Pagi di atas jam 7 itu sudah tinggal dikit, 7:30. Kemarin pernah 7:30 lewat sudah habis, sudah rombongnya sudah nggak ada di sana, orangnya udah pulang. Laris berarti kalau menurut pandangan saya banyak penggemar, laris, cepat laku, harganya murah. Itu digoreng di tempat, jadi kita bisa melihat proses penggorengannya. Mungkin adonannya sudah disediakan dari rumah ya. Ya semoga saja apa yang dilakukan oleh si penjual ini, penjual apa ini? Roti goreng, dipandang Allah sebagai satu amal perbuatannya, ibadahnya, mensyukuri bahwa dia diberi kemampuan membuat masakan seperti ini. Kemudian dia beli bahannya, ada rezeki, ada modal. Beli bahannya, diolah sedemikian rupa. Tidak hanya bisa dinikmati oleh keluarganya, tetapi juga bisa menghasilkan ekonomi, menghasilkan uang. Berarti mensyukuri kemampuan yang diberikan oleh Allah kepadanya, baik kemampuan mengolah, keterampilan memasak, didukung dengan kemampuan ekonomi, itu semuanya berasal dari Allah. Ada kausalitas yang membuat si penjual ini bisa melaksanakan dagangannya dan banyak pembelinya, selalu habis setiap kali saya lewat. Terlambat dari jam pagi, setelah jam 7 biasanya sudah tidak ada. Semoga perbuatannya itu dipandang oleh Allah sebagai satu perbuatan amal ibadah, berjalan pada kehendak Allah, pada takdir kebenaran yang dibuat oleh Allah. Buktinya apa? Laku, laris, banyak pembeli. Harganya terjangkau. Jadi semoga tetap berjalan dalam melaksanakan proses
si orang yang berjualan ini dia melaksanakan kejujuran. Ini berdasarkan yang saya lihat, melaksanakan kejujuran, kerja keras sebelum mungkin habis sholat subuh mungkin sudah di sana, sudah dipersiapkan segalanya dari rumah. Selesai sholat subuh dibawa ke pinggir jalan raya lalu digoreng dan sudah banyak yang beli. Saya datang 6:30 kurang tuh, itu sudah antri. Saya pernah melihat antri beberapa orang. Belinya nggak satu bungkus, ada yang lebih dari satu bungkus. Satu bungkus, belinya kan sembarang ya, boleh 1.000, mungkin 1.000 saya nggak tahu. Saya belinya 3.000, 5.000. Tapi ada satu kresekan itu mungkin ya isi 5.000-an, belinya 2-3. Dimasak bersama keluarga seperti ini. 3 orang saya lihat di sana. Sepertinya satu keluarga mengoptimalkan tenaga, keterampilan, modal di satu tempat berjualan. Disiplin setiap habis sholat subuh mungkin sudah di sana bersiap untuk berjualan. Selesai pulang beli bahan lagi, barangkali seperti itu yang saya lihat kan hanya ketika saya lewat. Tapi proses dia bekerja keras, bekerja disiplin, itu kan nilai-nilai universalnya bisa kita lihat. Itu satu pedagang. Pedagang yang lain juga banyak. Rata-rata kalau berdagang jualan untuk sarapan pagi, itu kebanyakan itu pagi-pagi itu sudah bersiap semua, sudah prepare. Sudah siap-siap semua, rombongnya sudah di pinggir jalan, sebagian jajannya sudah tersedia. Ada yang jajan itu didatangkan dari orang lain, dia nunggui di situ sebagai penjual. Didatangkan dari berbagai produsen. Kalau ini mungkin dia proses sendiri, dimasak sendiri. Jajan-jajan kecil lainnya di rombong-rombong yang lain, di tempat jualan yang lain. Makin siang semakin sepi, tapi bukan sepi yang berganti dengan pedagang yang lain. Ini pula masuk pedagang yang mungkin untuk makan siang, jualan dagang siang, minuman. Di situ proses ekonomi berputar. Ya semoga saja mereka yang berjualan ini berjualan dengan kejujuran. Di prosesnya bersih, masaknya bersih. Dagangan yang dijual kalau berbentuk gorengan terbuka seperti ini dikasih penutup atau dikasih kaca etalase, sehingga karena di pinggir jalan debu-debu itu berkurang dibandingkan hanya terbuka seperti ini terus kendaraan lewat begitu banyak, tentu debu-debu berterbangan. Mungkin juga dari daun-daun dari pohon bisa saja, karena itu kan di pinggir jalan trotoar banyak pohon-pohon. Akan lebih baik kalau itu ditutup plastik. Kalau dagangannya terbuka, nggak pakai bungkusan, nggak dibungkus. Atau pakai etalase, dikasih kaca sedikit. Itu untuk kebersihan. Dan kita sebagai orang pembeli senang melihat ini deh tempatnya tertutup, ini jajannya. Kalau ini tertutup, ada etasenya, ditutup kaca. Jadi berbagai macam aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu bisa
terjadi proses kejujuran, disiplin, kerja keras, dan kesetiaan. Di antaranya nilai-nilai universal, nilai-nilai umum, sikap-sikap perilaku yang umum-umum yang bisa diterima oleh semua orang, siapapun dan dimanapun, kapan saja. Tapi perjalanan kehidupan seseorang, kalau di awalnya itu berjalan baik, kebaikan, kebenaran, tapi kita kan nggak tahu akhir kehidupannya. Yang tahu adalah sutradara, si pembuat ketetapan, si pembuat takdir, si pembuat garis nasib. Atau di awalnya tidak benar hidupnya, suka melanggar aturan, tapi masih berjalan waktu karena masih hidup. Kita nggak tahu kalau Allah memberi hidayah. Karena itu semua kehendak Allah, apapun yang terjadi. Berperilaku baik, beramal ibadah baik, dari awal sampai akhir kehidupan, itu atas kehendak Allah. Berperilaku, beramal ibadah tidak baik dari awal sampai akhir, atas kehendak Allah. Di awal berbuat baik, di akhir tidak baik, kehendak Allah. Di awal tidak baik, di akhir baik, itu kehendak Allah. Dan itu banyak contoh-contoh dalam kehidupan yang tidak mungkin kita sebutkan. Yang mengalami tentu lebih tahu. Salah satu contohnya yang ada di dalam kisah-kisah yang pernah kita dengarkan selama ini, misalnya Fir'aun. Fir'aun zamannya Musa. Kita tahu, semua orang pasti tahu cerita itu. Seorang yang menentang perintah Allah. Berbagai macam cara. Bahkan dari cerita-cerita pernah kita dengar, ada yang menyampaikan bahwa dia menganggap dirinya sebagai Allah, sebagai Tuhan yang disembah. Dan dia tidak mau menyembah Allah. Begitu kisahnya. Bahkan saking takutnya karena dia mendapatkan bisikan-bisikan, informasi-informasi dari orang-orang di sekitarnya, bahwa suatu saat nanti ada keturunan laki-laki dari Bani Israel yang akan mengguncang, menggeser kekuasaannya, bahkan bisa membunuh dirinya. Dan dia sangat percaya dengan informasi seperti itu. Selalu mendapatkan informasi begitu. Yang akhirnya membuat dia berperilaku, membuat keputusan, setiap bayi laki-laki Israel yang lahir harus dibunuh. Nah, berjalanlah kondisi seperti itu beberapa waktu lamanya, sampai suatu saat ada kejadian bahwa istrinya Aisyah menemukan seorang bayi yang dihanyutkan di dalam aliran sungai yang melewati bangunan istana. Diambil. Nah, pada saat itu pasangan suami istri ini belum punya keturunan. Fir'aun dengan istrinya sudah lama menikah, belum diberi keturunan. Kemudian perilakunya atau perintah-perintah yang diberikan kepada para bawahannya
setiap bayi laki-laki dari Bani Israel yang baru lahir, kalau dia berjenis kelamin laki-laki, tidak boleh hidup, dibunuh. Tapi ketika istrinya menunjukkan, ini tentang Nabi Musa, yang keluarganya atau ibunya mendapatkan perintah untuk bayinya dihanyutkan, karena seorang atau satu keluarga yang bertakwa kepada Allah, dengan berat hati, dengan sedih, bukan main. Bayi baru beberapa hari, mungkin beberapa minggu, harus dilepaskan. Caranya pun dengan dihanyutkan. Siapa yang gak sedih? Apalagi itu baru anak pertama misalnya, satu-satunya. Kita nggak tahu cerita keluarganya. Tapi Musa, oleh ibunya, oleh keluarganya, orang tuanya, karena mendapatkan wahyu demikian, yakin dan percaya kepada Allah, dihanyutkan. Masuk ke dalam komplek istana, diambil oleh istrinya Fir'aun, Aisyah, ditunjukkan. Karena sudah lama belum punya keturunan. Entah bagaimana caranya si istri menyampaikan kepada suaminya, ada dialognya tentu. Akhirnya diizinkanlah untuk merawat bayi Musa. Si Musa bayi, baby Musa. Dirawat. Akhirnya melihat istrinya senang, istrinya gembira. Karena sebelum-sebelumnya kan belum punya keturunan. Sampai datangnya Musa, bayi Musa, melihat istrinya senang, bahagia, dirawat. Dia pun ikut. Si Fir'aun ikut menyaksikan kesenangan istrinya. Nah, mungkin hal itu yang membuat dia lupa. Kalau dengan keputusan dia sebelumnya bahwa Bani Israel yang meninggal, yang baru lahir, kalau putra, itu dibunuh. Sampai Musa beranjak balita, remaja, anak-anak remaja, usia-usia, sampai dia berusia dewasa, dia itu diberi pendidikan istana Fir'aun. Diajari berbagai macam keilmuan. Ibaratnya kalau kita itu sekolah istana, sekolah kepresidenan kalau sekarang. Tapi zaman sekarang kan nggak ada. Sekolah istana, sekolah kerajaan pada zaman dulu. Ada gurunya, ada pengajarnya. Ya pintar Musa ini. Sampai lupa Fir'aun ini dengan kebiasaannya dulu, dengan keputusan yang pernah dia buat. Hingga suatu saat, nah namanya ini perjalanan waktu, ibunya meninggal, ibunya Nabi Musa, Aisyah ini, ibu sambung, atau ibu angkat, atau ibu yang bukan ibu kandungnya, meninggal, bersedih. Akhirnya pingin keluar dari istana, melihat peristiwa-peristiwa di luar, terjadi sesuatu peristiwa yang menurut dia tidak benar, kemudian dia melakukan suatu tindakan, dan tindakannya itu dipandang salah pada saat itu. Karena dia anggap salah, dia takut, lari, menjauh dari istana, lari sejauh-jauhnya, bersembunyi kalau orang sekarang, menjadi buronan. Sampailah dia di negerinya Nabi Syuaib, diterima oleh keluarganya Syuaib, diajari keimanan, diajari segala macam, beternak, bahkan sampai dinikahkan dengan putrinya. Selama sekian tahun di sana, menikah dengan putri pertama. Kemudian ada suatu
hal berikutnya menikah lagi dengan putri yang kedua. Pada masa itu berlaku seperti itu. Kemudian dapat wahyu untuk kembali ke Mesir, kembali ke bapaknya, ke ayahnya, Fir'aun. Untuk apa? Untuk menyampaikan ajaran tauhid. Ada Allah loh Pak, namanya ini, Tuhan itu namanya Allah. Ibaratnya ngomong ya, datanglah ke sana. Tapi ini sudah dibekali oleh Nabi Su'aib, sudah diajari berbagai macam keilmuan juga. Dan Musa juga ketika di istana belajar keilmuan juga, berbagai macam ilmu, kimia, fisika, kalau ukuran zaman sekarang ya. Dan berbagai macam ilmu, kepemimpinan, mungkin juga ilmu kepemimpinan, kita kan tidak tahu ya. Ini kan cerita garis besarnya saja yang kita terima. Kembali ke Nabi, kembali ke Fir'aun dan menyampaikan ajaran tauhid. Tapi Fir'aun menolak dengan berbagai macam cara. Singkat cerita, apa yang disampaikan Musa tidak diterima oleh Fir'aun. Bahkan Musa dikejar. Musa diperintahkan untuk membawa Bani Israel kembali ke tanah asalnya. Kalau orang sekarang mengatakan kembali ke Palestina, dengan begitu banyak membawa rombongan yang laki-laki, wanita, dewasa, tua, muda, anak-anak, bayi. Bisa kita bayangkan Musa memimpin satu kelompok sebesar itu untuk membawa pergi jauh sementara dikejar oleh pasukan Fir'aun. Sampailah di pinggir Laut Merah, di pinggir pantai, mau menyeberang kesulitan. Singkat cerita, Allah menyampaikan perintah kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya yang bisa membelah laut pada masa itu, yang airnya itu bisa surut. Garis pantai yang tadinya ada airnya itu bisa dilewati. Airnya menyusut, menghilang, apa menguap atau masuk satu tempat tertentu atau berpindah ke tempat yang lain, dan tanda kutip tertarik karena sesuatu peristiwa. Sehingga jalan yang ada air tadi itu bisa dilewati, lewat berupa daratan jadinya. Kemana air ini pergi itu peristiwa astronomi, ada sendiri ceritanya. Nah, lewat Musa dengan rombongannya sampai bagian terakhir di bibir pantai, sampai di daratan terakhir. Ini masuk pasukan Fir'aun. Air mulai kembali. Kalau orang sekarang pasang naik. Mungkin peristiwa seperti itu mungkin ya yang pernah terjadi pada masa tsunami Aceh. Air menghilang, katanya begitu kan, tiba-tiba air surut ke tengah laut, bibir pantai semakin luas, kering, tidak ada air, tiba-tiba datang air besar. Itu peristiwa di Aceh. Nah, ketika ini sudah masuk, seluruh pasukan yang masuk di tengah ke dalam pantai yang tadinya kering, tiba-tiba air pasang kembali naik, tenggelam. Dan Fir'aun berkata, "Aku percaya pada Tuhanmu Musa." Tapi kan sudah terlambat. Itu kisah salah satu yang ada di dalam Al-Quran, bahwa perjalanan hidupnya dari awal sampai akhir, walaupun di tengah-tengah dia disenangkan dengan kehadiran Musa, tapi di akhir hidupnya, di awal hidupnya sebelum Musa datang, terkenal dengan sifatnya yang membangkang, membantah perintah Allah. Dan diberi sanksi hukuman pada masa itu oleh Allah, ditenggelamkanlah di Laut Merah. Ditenggelamkan dengan datangnya pasang air laut mulai naik kembali, mulai tinggi, tenggelam.
Itu hukuman atau sanksi yang diberikan Allah kepada Fir'aun. Itu salah satu contoh kehidupan dari awal sampai akhir. Mungkin ada contoh yang lain yang kita belum, mungkin dalam peristiwa-peristiwa yang lain. Ya, semoga kita bisa mempelajari apa yang disampaikan oleh Al-Quran tentang Fir'aun, tentang Musa. Bisa kita ambil pelajarannya. Bagaimana caranya? Jangan sampai menunggu seperti Fir'aun. Di akhir hayat sudah sudah ngos, timbul tenggelam. Aku percaya Musa, aku percaya pada Tuhanmu. Nah, kalau kita sekarang masih hidup, segera introspeksi diri. Itu namanya kesadaran. Kapan? Setiap habis terjadi sesuatu peristiwa. Nggak sempat, terlalu cepat, baru habis kerja ini, masa berintrospeksi terus. Itu sebentar-sebentar introspeksi diri. Malam menjelang tidur. Pasti tidak bekerja lagi. Karena apa? Begitu badan sudah letih bekerja dari bangun tidur, dari pagi, dari subuh, sampai mau tidur lagi, ketemu bantal, mata kan tidak langsung tertutup, tidur, merem. Ada beberapa saat, beberapa saat itu sebelum kita tertidur, introspeksi diri, munculkan kesadaran. Ya Allah, sejak bangun tidur tadi, sejak subuh, sampai sekarang mau tidur lagi setelah Isya, saya sudah melakukan ini. Ampuni ya Allah kalau ada perbuatan saya yang salah, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dan beri hamba kekuatan untuk tidak mengulanginya kembali. Dan apabila yang hamba lakukan ini satu kebaikan, satu kebenaran, semoga engkau memandang itu sebagai satu amal ibadah dan engkau memberi hamba kekuatan untuk tetap berjalan pada kebenaran. Berilah hamba petunjuk agar esok hari bisa melaksanakan takdirmu, ketetapanmu, garis nasib yang kau berikan kepadaku dengan semangat baru, dengan petunjuk baru, sehingga bisa beramal ibadah, beraktivitas dalam kebenaran. Jadi dimunculkan kesadaran, introspeksi diri, menghisap-hisap amal ibadah yang kita lakukan satu hari penuh. Sebelum tidur dilakukan. Syukur alhamdulillah besoknya masih bisa bangun. Kalau mati, meninggal, kita tidak tahu karena kita tidur. Tapi kita sudah melakukan satu kesadaran memohon ampun. Apapun hasilnya terserah Allah. Semuanya terserah kepada Allah. Berasal dari Allah, perilaku kita, amal ibadah kita, aktivitas kita, garis nasib yang diberikan Allah berasal dari Allah, diberikan ketika kita dalam kandungan, dilaksanakan per detik, per menit, per jam, per hari, per tahun, di mana setiap kejadian itu baru bisa kita baca kalau sudah terjadi. Sudah terjadi, disadari. Ya Allah, ini berasal dari Engkau. Ternyata aku salah.
mohon maaf, mohon ampun. Ya Allah, ini berasal dari Engkau. Semoga Engkau anggap sebagai satu amal ibadah. Selalu introspeksi, munculkan kesadaran. Nah, sebagai salah satu contoh tadi seperti Fir'aunnya di masa Nabi Musa. Sejak awal sampai akhir. Oke. Semoga kita bisa melaksanakan kejujuran, disiplin, kerja keras, dan kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari diri sendiri, kita tanamkan dalam keluarga, kita sampaikan dan kita ajarkan kepada anak-anak, kita awasi, kita beri dia contoh-contoh yang kita inginkan, contoh-contoh yang kita ajarkan, sehingga meresap di dalam dirinya menjadi satu kebiasaan, satu kepribadian. Apapun peristiwa di lingkungannya tidak mempengaruhi dirinya. Dia tetap melaksanakan apa yang kita ajarkan. Jujur, disiplin, kerja keras, kesetiaan. Dia bawa dia terus di dalam masyarakat, dalam kehidupan sekolah, kuliah, dunia kerja, dunia masyarakat setelah dia mungkin menikah, dan seterusnya. Nilai-nilai itu tidak akan pernah berubah. Kita mulai dari diri sendiri, diajarkan dalam keluarga. Semoga setiap keluarga melaksanakan hal yang demikian. Seluruh Indonesia melaksanakannya. Bahkan seluruh dunia melaksanakannya. Sehingga tercapai kehidupan makmur mulia baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kejujuran yang kuat, kita laksanakan, tunduk dan patuh hanya kepada Allah, melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, agar menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Salam kejujuran.